Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih dengan kesehatan, kesempatan dapat hadir bersama-sama di panggung seni kantor Desa Harapan ini dalam pengajian pada Jumat. Kemudian salam bersama-sama kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini yang mengisi pengajian kita adalah Pak Ustaz Muhammad Najib. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kami langsung persilakan untuk bertanya kepada Pak Ustaz. Baiklah, untuk tidak punya waktu, mari sama-sama kita dengarkan pengajian dari Pak Ustaz Muhammad Najib. Kepada Pak Ustaz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwira qulubana binuril ilmi wal hidayati wal ma'rifati wal yaqin wa dakhilna bi zumratil awliya wasyuhada'i was salihin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah di Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi yang barakah ini, yakni pagi Jumat, yaitu Sayyidul Ayyam, penghulu daripada segala hari, di mana dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada pagi yang mulia ini, yang barakah ini, hadir kita bersama di sini juga tentunya untuk meraih kemuliaan daripada mulianya hari Jumat. Salawat serta salam mari disampaikan kepada Nabi alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat kali ini kita sudah berada di bulan kedua daripada tahun baru Hijriah. Bulan kedua ni bulan apa nama dia? Bulan Safar Nah, jangan sampai lupa kita. Ya, Muharram pun telah berlalu, sebulan telah berlalu. Sekarang kita masuk kepada bulan kedua daripada bulan Hijriah, yang bulan Safar. Ada satu hal yang sangat mengganggu ya secara akidah di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat Islam berkaitan dengan bulan Safar ini. Dan ini merupakan suatu hal yang memang sudah terjadi sejak zaman dahulu, zaman jahiliyah, dan bahkan sampai pada masa ini berkaitan dengan bulan Safar. Terkadang juga ketika masuk bulan Safar ini, terlebih lagi di akhir bulan Safar, itu memberikan pemahaman kepada segelintir ataupun sekelompok ya daripada kalangan Islam bahwanya Safar ini satu hal yang sangat menakutkan, mengerikan dan lain sebagainya. Maka tak jarang mereka menghukumi diri sendiri ya, untuk beraktivitas di bulan Safar itu, dikarenakan ada pemahaman yang memang sudah ada yang dikatakan sejak zaman dahulu, yaitu pada zaman jahiliyah berlangsung sampai saat ini. Tentunya kita akan ingin memahami apakah memang benar Safar sebagaimana mungkin kita dengar pemahaman-pemahaman dari kalangan-kalangan orang-orang yang tertentu menyatakan bahwasanya Safar ini adalah bulan-bulan yang mampu mendatangkan sesuatu yang berbahaya, katakanlah kesialan ataupun bencana. Dikarenakan memang begitulah sebagian yang berpendapat, sehingga tadi ketakutan dengan ketika masuk bulan Safar, bahkan berakhirnya daripada bulan Safar itu.
Lantas mungkin bagaimanakah pandangan secara Islam, hukum Islam yang sebenarnya berkaitan bulan Safar itu sendiri? Maka insya Allah pada kesempatan ini sama-sama kita akan coba memahaminya. Bapak Ibu jemaah di Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Safar ini bulan kedua dalam bulan Hijriah, dan ia sesungguhnya salah satu bulan juga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu ya yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala termasuk dengan bulan Safar yang berkaitan dengan waktu yang Allah ciptakan merupakan sesuatu yang sia-sia, apalagi dengan sendirinya ia mendatangkan bahaya ataupun bahkan bencana, nyatakan seperti itu tadi. Nah, oleh karenanya sedikit kita pahami apa sih sehingga ada yang berpendapat bahwasanya Safar itu mendatangkan bencana, bala atau mungkin bahkan sial. Maka orang tak ada kadang bulan Safar itu acara mantenan atau kawin, tak ada orang kan gitu, macam-macam lah yang dihindari dikarenakan tadi pendapat itu jadi meyakini itu semua. Maka dinyatakan mari kita sedikit pahami bahwasanya pada zaman dahulu sebelum Islam itu datang yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang biasa disebut dengan jahiliyah itu, memang kebiasaan orang-orang Arab terdahulu itu ya ketika memasuki bulan Safar ini ya mereka selalu mengosongkan daerah rumahnya untuk pergi ya, dikarenakan menganggap bulan Safar itu tadi mendatangkan bencana. Jadi kalau ditunggu di rumah itu nanti banyak bencana yang datang. Maka artinya Safar pakai shad, fa dan ra. Yang Safar itu secara harfiah artinya kosong, sifrun, kosong. Ya, ya. Karena memang mereka tradisi orang Arab pada masa itu ya senangnya mengosongkan rumahnya, pergi dia berkelana kemana-mana untuk menghindari daripada bencana itu satu. Dan kemudian juga orang-orang Arab terdahulu itu meyakini akan adanya khurafat, istilahnya kepercayaan ya, kepercayaan di luar daripada keyakinan dalam Islam. Maka kaitannya juga adalah dengan kebaikan dan keburukan. Karena adanya keyakinan semacam itu, maka peristiwa yang ada di bulan Safar selalu dikait-kaitkan dengan bencana, kesialan. Maka ada suatu amalan atau perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu ya, ketika mereka ingin melakukan sesuatu, katakanlah ingin pergi melakukan perjalanan ataupun ingin berdagang dan sebagainya, ada suatu keyakinan pada mereka yang disebut dengan tiarah. Tiarah itu atau juga tatayur namanya ya. Jadi tiarah itu berasal dari kata tara yatiru tayran, burung ya, seperti dalam surah Al-Fil, tayran ababil, burung ababil. Nah, tiarah ataupun tatayur ini adalah kebiasaan orang Arab jahiliyah terdahulu ketika mereka ingin melakukan sesuatu kegiatan, melepaskan burung. Kalau burung itu ke kanan berarti dapat untung, kalau burung itu terbang ke kiri berarti dapat sial. Nah, itu ada keyakinan seperti ini. Dia mengkait-kaitkan sesuatu peristiwa ya dengan kejadian yang lain. Itulah kebiasaannya orang Arab jahiliyah dulu, termasuk pada bulan Safar ini. Nah, lantas bagaimana pandangan daripada ajaran Islam setelah Islam datang? Maka kebiasaan Arab yang seperti ini habis dibantah oleh Rasulullah SAW. Jadi kepercayaan atau keyakinan orang Arab yang menyatakan Safar mendatangkan kesialan dan lain sebagainya macam itu ya dibantah oleh Rasulullah. Apa buktinya?
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan pernikahan dengan Siti Khadijah itu di bulan Safar. Salah. Daerah itu masih ada juga bulan Safar tu, takut-takut dia. Tak ada. Rasulullah melakukan pernikahan dengan Siti Khadijah itu bulan Safar. Nah, buktinya apa? Rumah tangga Rasulullah SAW yang dinyatakan sebagian daripada pemahaman yang menyatakan apabila melakukan kegiatan diantaranya seperti perkawinan, maka perkawinannya akan mendatangkan bencana, tak betah ataupun tak bahagia dan sebagainya macam, itu tidak terbukti karena Rasulullah SAW rumah tangganya subhanallah luar biasa. Kemudian dibuktikan lagi oleh Rasulullah dengan menikahi putrinya Fatimah dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah juga dalam bulan Safar. Maka dijadikan contoh juga keluarganya sampai saat ini. Ya tak? Kalau orang nikah maka dijadikan doa Allahumma alif bainahuma kama alafta baina, di antaranya kan gitu kan Fatimah dan seterusnya kan kita. Jadi doa. Jadi artinya semua itu dibantah oleh Rasulullah. Bahkan dalam catatan sejarah Islam, ya, peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW itu terjadi di akhir di bulan Safar, 27 Safar. Ya. Di mana di akhir bulan Safar itulah yang menurut sebagian daripada kalangan Muslim sendiri, yaitu di Rabu terakhir katanya bulan Safar hati-hati, gitu kan? Jangan keluar rumah, jangan apa, jangan segala macam. Lockdown lah gitu kan. Tak boleh kemana-mana. Kenapa? Mengkait-kaitkan dengan bala bencana yang akan terjadi. Kalau keluar mesti ada kata-kata begini. Ya, dengan izin Allah memang musibah terjadi kepada seseorang. Apa kata orang tua? Kan aku lah kata. Kau tak percaya kata orang. Jangan keluar masih itu kau keluar. Itu kan? Itu keyakinan mengkaitkan peristiwa bencana yang terjadi dengan suatu peristiwa yang namanya bencana Safar itu. Lantas apakah memang betul di bulan Safar itu diturunkan bencana? Yang namanya bala itu tidak hanya di bulan Safar. Allah turunkan. Memang ada ulama menyatakan bahwasanya di bulan Safar, akhir di bulan Safar itu atau di bulan Safar itu Allah turunkan 320.000 bala atau bencana. Ada yang menyatakan demikian, gitu kan? Tetapi dalam pandangan Islam meyakini atau mengkaitkan sesuatu dengan sesuatu yang lain itu tidak dibenarkan. Karena sesungguhnya sesuatu dalam hal ini sesuatu itu disebut dengan makhluk termasuk Safar, itulah waktu yang Allah ciptakan. Barang yang diciptakan dia tidak akan mampu dengan sendirinya memberikan tadi kerugian, bencana, sial dan segala macam. Oleh karena Rasulullah SAW dalam hadisnya menyatakan, la udwa, ya, wala qiyarata, wala hammata, wala safar. Wafir kama tafirru minal majzum. Ya. Artinya la udwa, tidak ada yang namanya udwa. Udwa itu dalam bahasa kita ini penyakit yang menular dengan sendirinya. Ada penyakit menular dengan sendiri, tidak ada. Mesti ada prosesnya. Jadi penyakit itu dia bisa menyebabkan atau memberikan sesuatu hal yang tidak baik dengan zatnya sendiri, itu tak bisa. Ya, itu secara akidah Islam. Ya. Kemudian wala tiarata, dan tidak ada yang namanya kesialan yang disebabkan oleh burung. Tiarah itu burung kan. Kemudian wala hamata, dan juga kesialan yang disebabkan daripada bunyi-bunyian, diantaranya bunyi burung hantu misalnya kan. Kalau dulu kan dengar burung kat rumah, itu berarti tanda orang nak balik, gitu kan. Mengkaitkan bunyi burung itu dengan orang nak mati, gitu kan. Jadi kematian seseorang itu kalau diyakini dikarenakan burung yang berbunyi itu suatu keliruan. Ya.
Kalau diisyaratkan bahwasanya ada kematian, misalnya seperti yang dinyatakan tadi, dengan bunyi atau dikabarkan dengan sesuatu isyarat yang alami, ya itu sah-sah saja. Tapi apabila meyakini bahwa dialah yang memberikan, ya, atau yang menyebabkan kematian orang itu dengan bunyinya itu, ini naudzubillah. Nah kemudian wala safaran, yang dan juga tidak ada yang namanya safar kesialan dalam bulan safar. Maka kata Rasulullah, fir minal mijzum kama tafirru minal asad. Hendaklah engkau menghindari daripada orang yang sakit kena penyakit menular, seperti sakit kusta atau lepra dan sebagainya macam itu, ya kama tafirru minal asad, sebagaimana kamu lari dari yang namanya singa. Seperti itu. Maksudnya apa? Rasulullah ingin membantah bahwasanya kebiasaan-kebiasaan daripada yang terdahulu itu, ya, itu ada sesuatu kesalahan yang fatal dalam hukum Islam. Secara akidah, keyakinan, apabila kita meyakini di antara yang tadi bulan Safar ini mampu mendatangkan bahaya, mampu mendatangkan bencana dan lain sebagainya, maka ini kesalahan dalam akidah namanya, keyakinan. Karena orang yang muslim yang beriman itu keyakinannya menyatakan bahwasanya tidak ada satupun yang mampu memberi manfaat juga mudarat, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu kita sedikit-sedikit atau kita pahami dan sekaligus kita hindari keyakinan ini karena mampu merusak daripada akidah. Ya, kalau rusak akidah kepada Allah, maka yang namanya rusak akidah itu hukumnya apa? Maka dinyatakan syirik adanya. Kalau syirik ini salah satu dosa yang besar, ya, yang mesti secepatnya kita hindari, kita buang dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah nanti Allah Subhanahu wa taala, pemikiran-pemikiran terhadap, ya, keburukan ataupun bencana yang ada di bulan Safar ini, gitu kan? Ini mesti pelan-pelan kita hilangkan, gitu kan? Karena kita mesti yakin bulan Safar itu salah satu bulan juga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ciptakan inna iddatash syuhur indallahi 12 syahra. Sesungguhnya dalam surah At-Taubah ayat 36 itu, sesungguhnya bilangan bulan dalam setahun itu ada 12 bulan, gitu kan? Maka di dalam 12 bulan itu termasuk ada yang 4 yang Muharram, yang dimuliakan. Nah, yang dimuliakan. Bukan berarti bulan yang lain tidak dimuliakan, ya. Sesungguhnya semua waktu yang Allah ciptakan semuanya Allah muliakan. Maka barang siapa yang memuliakannya, ya, daripada setiap waktu yang Allah ciptakan termasuk dari bulan Muharram ini, ya, maka sesungguhnya Allah akan menjadikan kemuliaan itu kepada orang-orang yang memuliakannya. Maka justru kita bulan Safar ini jangan malah merasa takut, tapi kita justru malah, ya, terus melakukan kebaikan dan kebaikan. Malah di dalam bulan Safar itu diperintahkan akan kita banyak-banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Kegiatan sosial, bukan justru ketuaan itu menghindari, menyembunyikan diri karena dikabar takut, ya, dengan bulan Safar itu sendiri. Misalnya kalau pergi keluar takut apa gitu kan, dan segala macam. Nah oleh karena itu inilah yang jadi masalah dalam keyakinan kita di dalam ajaran agama Islam ya. Nah tadi dinyatakan dalam hadis tadi bahwasanya di antara la udwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, wala tiyarata, dan tidak ada juga kesialan yang sebab burung hantu, wala hammata, dan tidak ada bunyi-bunyi yang menyebabkan mengisyaratkan akan sesuatu itu baik ataupun buruk. Enak. Maka terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari juga selalu mengkaitkan, contoh ada tangan gatal. Apa kata dia tangan gatal? Tangan duit. Tak duit tak ada datang tidak. Tangan dia gatal, telinga bergerak. Apa itu Pak?
Dulu kan telinga berbuka ini, kalau telinga kanan mungkin nak dengar yang bagus, yang telinga kiri ini datang buat cerita tak bagus ni, kan? Kan gitu kan? Allahu Akbar. Nah, ini salah satu hal yang harus kita pelan-pelan hindari, karena awal telinga ini tidak bisa memberikan mudaratnya baik kiri maupun kanan. Tangan juga demikian, yang bergerak tadi bukan berarti dia tangan gatal tangan kanan akan dapat duit yang banyak, gatal tangan kiri nak rugi banyak, gitu kan? Sehingga buatlah pemahaman sendiri, tidak? Ya, sehingga tangan kiri yang gatal tadi kan, memang betul dia rugi dia, misal tadi kan, pada hari itu rugi. Nah, itulah akulah ngata kan, betul. Apa yang aku kata, nah, dimulai. Yakinlah dia bahwasanya gatal tangan kiri itu pasti rugi, gitu kan? Allahu Akbar. Nah, ini salah satu masalah. Jadi yakin tangan bergerak membuat tangan kiri yang gatal ini membuat rugi. Atau mata yang bergerak-gerak, gitu kan? Ini nak tengok nih, kalau mata kiri mungkin nak tengok orang berkelahi, kalau mungkin nak tengok orang yang baik-baik misalnya. Nah, ini di antara mengkait-kaitkan segala sesuatu, ya. Padahal tidak ada sesuatu itu terjadi secara kebetulan di sisi Allah. Nah, jadi artinya apa? Kita belajar meluruskan akidah, ya. Meluruskan akidah, keyakinan kepada Allah, ya. Kalaupun bertemu dengan orang baik, kalau ngata tadi, mata aku dah bergerak tu aku yakin lah. Kalau mata kanan gitu betul kan? Gitu kan? Gitu kan? Jadi apa? Akhirnya kita berkeyakinan kepada selain Allah yang namanya makhluk, yaitu mata. Ya? Lidah mungkin bisa jadi, dan seterusnya. Jadi ini memang tradisi yang semacam ini bukan berarti memang sudah ada sejak dahulu-dahulunya. Tapi itu tadi dibantah oleh Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak ada satu. Maka Rasulullah mengajarkan dengan doa Bismillahirrahmanirrahim la yadurruhu ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Tak ada yang yadurru memberi satu apapun yang memberi mudarat, ya, di langit di bumi apa segala macam tu. Itu doa Rasulullah kan, dibaca setiap pagi. Ini jadi amalan pula kan, baca setiap pagi doa yang 7 kali, petang 7 kali kita baca doa minta kepada Allah. Kita berlindung kepada siapa? Kepada Allah. Dari apa? Dari segala sesuatu yang diciptakan Allah, ya, yang mampu untuk memberikan mudarat kepada kita. Nah, datang pun mudarat itu kepada kita bukan sesuatu itu sesungguhnya. Memang Allah kehendaki kepada sesuatu itu memberi bahaya kepada orang itu. Adapun hakikat zat benda itu tidak mampu untuk memberikan mudarat. Nah, maksudnya sekarang inilah itu gitu kan. Katanya sekarang ini yang namanya virus. Virus itu tak bisa memberi mudarat secara zatnya. Tetap ada izin Allah. Yang begitu. Tapi bukan berarti pula kita harus berlapas tangan dalam kalau Allah nak beri mudarat, tak beri manfaat saja, dia selamba, ya kan? Tapi sebagaimana yang dinyatakan hadis tadi, kafir minal majzum kama kafir minal asad. Hindarilah orang yang kena penyakit menular sebagaimana kamu menghindari daripada singa. Kalau lah tahu singa ada di depan kita, nak juga masih pergi kagak dia. Gitu kan? Otomatis kita menghindar. Kalau lah tahu misalnya di situ ada penyakit yang menular, dah jelas, maka kita menghindar. Itu perintah syariat. Berhati-hati. Jadi berkata pula tak berhati-hati pula. Nah, ini perintah daripada hukum syariat seperti itu. Oleh karena jemaah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada juga di dalam bulan Safar berbagai macam ritual yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ada kala memang ritual itu mendukung daripada syiar syariat, ada juga ritual itu yang memang bertentangan dengan hukum syariat. Nah, maka kita pun harus jeli dalam hal ini, karena ada tradisi-tradisi yang mampu untuk merusak daripada tatanan syariat bahkan akidah. Tapi juga ada ritual-ritual yang dilakukan untuk pendekatan
baik secara syariat maupun akidahnya. Nah, maka kalau yang pendekatan-pendekatan seperti itu boleh tidak kami umpamanya ikuti? Ada tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Muslim khusus di daerah kepulauan ataupun Sumatera lah pada umumnya, yaitu tradisi mandi safar. Betul? Nah, itu ya, mandi gitu ya. Boleh tak mandi? Boleh tak boleh mandi? Ya, boleh mandi. Ya tak? Apa hukum mandi safar? Itu gitu kan? Kalau bicara tentang mandinya, hukum mandi itu apa asalnya? Hukum mandi. Selama ini kita mandi itu wajib atau sunnah mandi? Wajib. Nah, kalau mandi wajib ada. Hukum asal mandi itu adalah mubah. 3 hari tak mandi tak apa-apa. Asalkan suci, bersih kan? Jadi hukum mandi itu mubah asalnya. Ya boleh. Jadi seminggu pun tak mandi kan tak kalau tak mandi. tak mandi dikit apa seminggu. Gitu kan? Ada yang 3 hari tak mandiin? Ada kata wajib mandi ya kan jawab. Beda kan mandi wajib dengan wajib mandi. Kan gitu, mubah dia. Tetapi kalaulah sudah badannya kotor, kena najis, maka mandinya jadi wajib. Ya. Gitu kan? Kan najis kotor, apa sudah lagi mandi wajib. Nah, gitu. Jadi hukum asalnya mubah. Nah, artinya kalau ditanya tentang safar, ya mandi safar, tentu kita kaji dulu asal usulnya. Apa dasarnya mandi safar itu? Ya. Jadi kalau kita mandinya mubah, boleh. Maka ditinjau dari tujuan mandi itu sendiri, maka akan muncullah hukum itu tadi. Bisa jadi wajib, jadi sunnah, bahkan bisa mencapai kepada haram. Ya. Nah, sejauh daripada pemahaman yang namanya mandi safar itu ya sudah ada sejak keturunan zaman dahulu, zaman nenek moyang kita dulu. Itu terus menerus bahkan sampai saat ini dilakukan. Semuanya itu tujuannya adalah memohon kepada Allah, ya, memohon kepada Allah keselamatan. Ya, sama dengan seperti mandi taubat, gitu kan? Mandi taubat. Ketika orang ingin bertaubat, maka dia diperintahkan untuk mandi sunnah, namanya sunnah taubat. Nah, safar dilakukan mandi di akhir akhir dari bulan safar itu sendiri, ya, itu dengan tujuan memohon kepada Allah agar ya diselamatkan dari segala bencana. Jadi kata kuncinya kalau gitu apa? Ya, mandi tadi hukumnya mubah, tapi ketika kita bermohon kepada Allah agar dihindari dari bencana, ya, maka di situ dibenarkan. Oleh karena itu ulama terdahulu menulislah ketika nak mandi safar itu beberapa ayat Al-Quran. Aku tuh yang tulis di kertas. Kadang taruh di air, kadang kalau di laut selam gitu kan. Ya, cuma kita aja yang ikut-ikut orang dulu-dulunya gelap kan. Dan suruh mandi kan, ikut aja begitu. Mungkin kita belum tahu sebenarnya apa yang isi di dalamnya. Maka isi daripada tulisan itu, ya, ayat Al-Quran itu semuanya menyebutkan perintah tentang keselamatan. Ya. Seperti dalam surah Yasin ayat 58, insyaallah itu salah ya. Salamun qaulam mir rabbir rahim, itu satu. Dia ada 7 ayat yang dituliskan di situ, ya. Nah, maka kalau ditinjau dari tadi tujuannya bermohon kepada Allah dengan perantara kalimah-kalimah Allah, yakni Al-Quran, ya, maka para ulama khususnya ya ulama-ulama
yang membenarkan itu tadi, ini dibolehkan kita untuk melakukan mandi tersebut. Karena ini pada hakikatnya awal terjadinya mandi safar itu adalah adanya pendekatan antara kalau kebiasaan dalam suatu kebudayaan itu ya dengan agama, sehingga masuk deh. Nah, begitu masuk. Karena tadi meyakini safar itu dinyatakan mendatangkan bencana, maka pendekatannya adalah dengan agama. Tidak, safar tidak. Ya, kalaupun itu ada bencana sekarang, kita minta kepada Allah. Maka bagaimana caranya? Jadi antara dengan doa tadi ya. Salamun qaulan mir rabbir rahim, itu satu dalam surah As-Saffat ya. Insyaallah ayat 79, ayat 100 berapa lagi ya? 100, 109, ayat 120, ayat 130. Dalam surah As-Saffat itu ada 4 yang ditulis. Yang jadi pertama tadi salamun qaulan mir rabbir rahim. Yang kedua salamun ala nuhin fil alamin. Yang ketiganya salamun ala Ibrahim. Yang keempatnya yaitu salamun ala Ilyasin. Ya. Itu dalam surah As-Saffat dan Yasin ada 4. Kemudian dalam surah Az-Zumar ayat 79 ayat 73 ya. Salamun alaikum tibtum fadkhuluna khalidin. Itu Al-Qur'an semua. Dan yang terakhir yang ketujuhnya apa? Dalam surah Al-Alaq. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, ini semuanya ada Al-Qur'an. Artinya apa? Bahwasanya kalau ditanyakan bagaimana kalau mandi safar itu, secara hukumnya yang dikehendaki adalah boleh adanya karena tujuannya bermohon kepada Allah atas segala bencana. Tapi itu terjadi perubahan dengan adanya zamannya yang berkembang. Justru yang namanya mandi safar dijadikan sebagai ikon satu daerah, sebagai apa namanya di kalau udah tuh mandi safar jadi jadian udah kan. Dari tradisi jadi apa? Dari tarik ya, untuk keramaian. Jadi sudah lari daripada tujuan hakiki, bukan nolak balak, datang balak. Kenapa tidak? Laki-laki perempuan gabung sama-sama, enak. Perempuan mandi tak pakai jilbab sama-sama, kan enak. Tak mana istri, tak mana anak, tampu aduk bersama-sama. Bukan nolak balak, justru datang balak. Ini yang perlu diperbaiki. Tapi kalau memang yang asal daripada mandi safar itu sendiri, bahwa ini adalah boleh adanya, bahkan ya menjadi pendekatan hukum secara tradisi ya dengan hukum syar'inya, supaya ada kedekatan secara emosionalnya juga ya dalam suatu daerah itu. Maka kalau kita di daerah kita ini, saya merasakan dulu itu kan lagi kecil-kecil itu ya, kalau udah mandi safar luar biasa ramai kan, senang dan segala macam ya. Ada sesuatu yang berbeda saat itu kan, seperti itu. Nah itulah, cuma karena orang tua dulu tidak menyampaikan maksud dan tujuannya, hanya dah mandi aja gitu kan, seperti itu. Nah oleh karena ini bisa dilakukan, tidak harus mesti terjun ke laut, tak harus mesti pergi ke Batu Ampar, tak harus mesti, tapi boleh di rumah. Nah begitulah, mohon kepada Allah agar segala barang bencana itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang begitulah tuntutan kita, meminta kepada Allah, Allah turunkan bencana ya, Allah turunkan segala hal yang namanya bala, kita pun memintanya kepada Allah. Maka caranya memintanya yang melalui doa-doa dan ikhtiar-ikhtiar kita. Maka ikhtiar itu selagi tidak bertentangan dengan hukum syariat, maka dibenarkan dalam Islam. Nah, termasuklah yang namanya tadi mandi safar. Tapi jangan pula yakin lah, apalah mandi safar nih. Pokoknya tak ada lagi lah hal-hal. Kalau begitu mandi dia dari laut balik anggap legam bilang kau dah. Nah, mulailah dia macam itu. Kalau kita betul siapa nih katanya, memang tak betul katanya. Alah, bukan begitu maksudnya. Ya, tidak. Nah,
Karena itu bentuk salah satu usaha kita lakukan agar dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya bala bencana. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kajian atau pemahaman yang kita bahas ini adalah berkaitan dengan akidah. Ya, akidah. Pada intinya Bang, jangan pernah kita kait-kaitkan satu peristiwa dengan yang lainnya, ya, sehingga peristiwa itu mampu memberikan kebaikan ataupun keburukan kepada kita. Karena Allah menyatakan ma asabakum min musibatin illa bi'iznillah. Takkan ada yang terjadi musibah itu, ya, tak akan ada yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Itu kita harus kita luruskan, ya, mantapkan, karena memang tidak bisa ditawar-tawar. Bergerak dan tidak bergerak semua itu semuanya atas izin Allah. Jadi kita tak bisa nyatakan itu kena wancina lah punya pasal tu. Itu syariatnya, misalnya. Tapi keyakinannya itu harus mesti yakin memang Allah kehendaki itu terjadi, ya terjadilah. Maka meluruskan akidah adalah hal yang sangat penting dalam Islam, ya, karena apabila akidah ini rusak, maka keimanan pun jadi rusak. Kalau keimanan rusak atau akidah rusak, berarti hubungan kita dengan Allah itu jadi rusak. Kalau hubungan dengan Allah rusak, maka jangan salahkan, kan begitu kan? Nah ini, apabila kita ingin baik, maka perbaikilah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dengan tadi yang sudah kita sampaikan. Maka para ulama juga menyatakan man aslaha ma bainahu wa bainan nas aslahullah ma bainahu, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahullahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, itu kan, niscaya Allah akan perbaiki hubungannya dengan sesama makhluk, sama manusia khususnya. Jadi kalau kita ingin baik, perbaiki hubungan Allah. Bagaimana memperbaiki hubungan Allah itu? Cukup kita tanamkan keyakinan, ya, Allah, ya, dikatakan qul huwallahu ahad, Allah itu esa, satu, esa. Maka kalau andai kata dalam berakidah itu kita masih kait-kaitkan dengan yang lain, berarti Allah tak esa, belum, gitu kan? Maka Allah tidak mau. Kalau begitu caranya apa? Maka dinyatakan Allah itu selalu cemburu dengan kita sebagai hamba ni. Kenapa? Karena kita suka menduakan dia. Ya. Allah selalu cemburu dengan kita ni karena kita suka menduakan dia. Maka menduakan itu menyakitkan. Tanya dengan diri, betul Bu? Kalau diduakan menyakitkan Bu, itulah. Maka dikatakan syirik perbuatannya, syirik orangnya. Ya. Nah kepada Allah tak senang. Kau nak buat dosa apa pun buatlah, maksiat, ahli zina, peminum apa segala macam, tapi dia masih yakin kepada Allah, kembali dia kepada Allah, ampunkan dosanya, jangan salah. Tapi bagaimanapun kau hebatnya, kau menduakan Tuhannya dengan arti mensyirikannya, maka tidak Allah ampunkan dosanya. Okay? Begitu. Nah oleh karena itu kita nak membetulkan ini memang harus dengan pemahaman. Kalau tidak, ya mungkin kita nyatakan itu betul, ya. Pada hakikatnya kita ya menyeleweng daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang Bapak Ibu bagi Allah Subhanahu wa taala agar lebih berkembang, mungkin kajian ini kan untuk itu berdiskusi pada kesempatan pagi ini. Ada kata yang bisa saya jawab, kalau tak pun ya tangguh dulu, kalau pun dibantu dengan yang lain. Nah, kita kan ramai, dulu kan. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan Bapak, Ibu terkait dengan bulan Safar atau yang lainnya? Silakan Pak, Bu. Sebelah kanan saya ada pertanyaan. Pak Dusun. Pakai suara kita kata dengan Bapak RW juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanyakan agak jauh dari Safar, tapi saya melihat bagaimana menurut Pak Ustadz
kalau misalkan yang kita adakan ini tradisinya tepung tawa, apakah termasuk dari sama pemahamannya sama yang manis sapar tadi atau tidak? Itu bisa. Oke, kasih. Baik, tepung tawa. Nah, karena memang tak pakai gula, jadi tawa Tempat tawa gula, selalu nyebut dia tepung manis dia. Jadi begini, jadi tepung tawar merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Melayu. Nah, itu ciri khas betul itu ya, tepung tawar. Ya, kalau ditanyakan apakah ada bertentangan dengan hukum syariat pelaksanaan tepung tawar itu sendiri, maka dinyatakan ada hukum-hukum di dalam agama itu pendekatan ya secara syariat kepada kebiasaan yang berlaku suatu tempat. Maka ada pendapat ulama menyatakan ma ahsana muslimun bahwa hasanun indallah. Apa yang menurut manusia itu bagus, maka di sisi Allah itu bagus. Maka pendekatan ini adalah pendekatan namanya al-adah muhakkamah, hukum yang berlaku pada suatu daerah, gitu kan? Maka di Melayu ini terkenal dengan itu tadi, begitu banyak yang namanya adat istiadat. Di antaranya tepung tawar. Maka sepaham saya tepung tawar itu ya memberi makna pesan juga nilai ketauhidan yang tinggi kepada kita. Enak. Karena ketika melakukan tepung tawar itu sendiri di antaranya simbol Dari wihara. betul dia tak tahu lah. Betul. Betul dia betul. Baik, Bapak tadi ini katakan, jadi tepung tawar itu adalah simbol ya ketauhidan. Jadi ketika orang melakukan tepung tawar itu isyaratnya kalau saya tidak salah lah, juga lam alif, gitu kan? Lam dan alif. Nah itu nilainya luar biasa gitu kan? Jadi bukan hanya tepung-tepung itu aja, ada kurang gitu kan? Nih. Semua punya isyarat dan saya kalau pada khususnya setiap gerakan itu pasti ada yang namanya maknanya secara ketauhidannya gitu seperti itu. Nah oleh karena itu karena dia bernilaikan nuansa pendekatan secara agama kepada tradisi atau suatu daerah kebiasaan itu, ya, maka ini dibenarkan dalam hukum Islam. Sebagaimana yang dilakukan oleh para wali-wali di tanah Jawa, ya pendekatannya apa? Wali-wali semua itu main apa? Gemelan, gitu kan? Apa segala macam. Nah, kalau dikaji secara hukum Islam itu memang betul yang menyatakan bid'ah katanya kan? Tak pernah dibawa Rasulullah, gitu kan? Tapi apakah yang semua yang tidak dibuat oleh Rasulullah itu adalah tidak baik? Maka di sinilah kontroversi terjadi perbedaan dalam pendapat. Maka begitu indahnya Islam itu dalam melakukan pendekatan ya secara keagamaan untuk menarik supaya kita itu betul-betul paham dengan agama. Maka di dalam Melayu di antaranya caranya adanya tepung tawar. Tapi kalau ditanyakan secara runtunnya aku saya tak paham sangat tuh tepung tawar itu apa gimana kan? Ada gula putih apa segala macam apa lakinya kan gitu kan? Pasti itu ada semua kata. Saya coba dikaji. Betul itu semua nilai agama semua di situ. Maka insya Allah tidak ada bertentangan dengan hukum Islam. Justru malah pesan-pesan keislaman, ketauhidan, syariat yang seperti itu. Insya Allah seperti itu. Nah. Baik, adanya Bapak-bapak pertanyaan, Ibu. Ibu pula. Silakan Ibu. Ayo Bu, langsung maju. Ibu-ibu ini dengar mendua tadi langsung diam ya. Santi. Ini umum nih Pak, ini ada rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Allah itu sayang dengan kita Pak ya. Dia mengirimkan penyakit kepada kita Pak. Karena saya dengar kalau kita mendengar siang ini, salah satu Allah mengirimkan penyakit itu, dia menggugurkan dosa-dosa kita Pak ya. Betul. Nah, tapi kadang-kadang kalau orang yang tidak mengetahui, dia berkeluh kesah Pak. Seolah-olah Allah mengajak dia menyebutkan balak kepada dia.
Jadi macam mana Pak seandainya kita menerima katakanlah ujian yang dikirim ke Allah itu berupa penyakit. Jadi kita harus sabar aja dulu, antara berapa kesal. Kadang-kadang kita sebagai manusia nih Pak agak lah segala kalau ada penyakit, mungkin kita tak bisa ibadah misalnya Pak terganggu ibadah kita ya. Jadi itu aja Pak, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang betul adanya seperti itu. Yang namanya penyakit adalah ujian yang Allah berikan kepada kita, yang insya Allah akan menggugurkan segala macam dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu catatannya apa? Kalau sanggup. Terimanya dengan apa? Ridha, dengan ikhlas, dengan sabar. Gitu kan? Makanya untuk menimbulkan nilai-nilai sabar itu tadi, itu yang harus kita pahamkan. Maka untuk paham itu ya kita harus mantapkan keyakinan. Maka dia kan yang namanya penyakit itu takkan bisa dia menular dengan sendirinya tadi kan. Datang begitu aja. Mesti ada yang mendatangkan, yakni Allah. Kalau kita paham dia datang itu dari Allah, otomatis kita juga meminta perlindungan supaya diangkat kepada Allah. Kan gitu. Nah kemudian meminta kepada Allah itu apakah cukup dengan nahan aja gitu kan, atau dengan doa aja, dengan modal air putih dengan air liur kan? Apa begitu? Tengoklah keadaan kita ini ada di kelas mana gitu kan. Kalau kelas kita itu kelas yang Masya Allah, justru dengan penyakit dia Alhamdulillah kelas kita tak kira kan, bukan kelas kita kan. Kita paham dengan diri kita sendiri ya tak? Maka Allah berikan solusi apabila ada musibah itu apa? Pertama ikhtiar, kedua sabar, ketiga tawakal. Kan? Kalau sakit apa? Sakit gigi, ikhtiar, cari obat sakit gigi, pergi ke dokter dan segala macam. Kemudian catatan dia tak cukup kau dengan ikhtiar, kau harus sabar. Dalam ikhtiar itu usaha itu sabar, jalan aku dia terus. Setelah sabar kau pasrahkan kepada Allah, maka itu yang akan mendatangkan hikmah. Begitu. Tapi kalau misalnya hanya ikhtiar dia sana sini, sabar dan sabar, belum sempat yang satu pula, belum yang satu pula. Tak ada yang mulai dia ngepek. Tak ada yang satu punya cucuk, gitu kan? Karena apa? Kesabaran itu diuji, gitu kan? Sabar diuji, ya tak? Ikhtiar sudah, sabar juga. Minum obat pun semangat dia berapa kali minum, sabar tu siap. Tapi kurang pasrah tawakal kepada Allah. Allah tadi mana-mana perginya, hanya bersandarkan kepada apa? Kepada usaha obat itu tadi. Ya tak? Sehingga Allah tadi mana-mana tak dicerita, tidak ada minta. Bahasa kedua minum obat bismillah pun capas. Dan begitu. Nah, jadi memang betul setiap penyakit yang didatangkan oleh Allah kepada sesuatu mesti ada hikmahnya. Bagi kita ya, tadi memandang itu adalah musibah atau ujian yang menyakitkan. Tapi di saat kita memandang itu semuanya adalah kebaikan yang Allah berikan, maka insya Allah dia akan mendapatkan yang namanya nilai-nilai pahala di sisi Allah. Di antaranya tadi ya Allah ampunkan dosa-dosanya. Ya tak? Karena itulah peringatan. Jadi kita diberi sakit itu diingat. Kira-kira mau diingat atau dibiarkan dia? Kan gitu kan? Ada orang aku tak pernah sakit kau. Ikak je sikit sakit, sikit-sikit sakit. Mampus lah tadi kan. Aku ikut lah dia. Maka Rasulullah mengatakan iya betul. Man lam yuta arba'ina lailatan, barang siapa yang tidak diuji selama 40 hari maupun malam, tak diuji oleh Allah, falaisa indahu khairun, maka tidak ada sedikit pun kebaikan bagi dia. Orang yang tak pernah diuji itu tak ada kebaikan. Sakit tidak, pening kepala pun tidak, apa pun tidak, tak ada yang susah. Kau tengok macam aku ni, telur je, kau terima sepamol dia. Apa semua ada, sakit aku tak pernah sakit. Apakah itu dinyatakan orang yang baik? Belum tentu. Karena jelas Rasul mengatakan orang yang tak pernah diuji itu tidak ada kebaikan pada dia. Karena orang yang baik itu orang yang selalu mendapat ujian dari Allah. Nabi mana yang tak ada diuji oleh Allah?
Kan gitu kan? Bahkan ada yang luar biasa diuji oleh Allah dengan penyakit. Ya tak? Sampai lari ke dalam hutan. Penyakit menular. Ini yuk. Betul kan? Itu begitu. Termasuk juga Nabi Musa. Dan semua Nabi begitu diuji oleh Allah. Bahkan tak jarang juga kisah-kisah para Nabi yang tidak terekspos itu selain 25 itu, ya, diuji dengan kematian, digantung, dibelah dan disampai. Begitu kan? Allahu Akbar. Nah gitu. Cuma diuji dengan sakit gigi. Dah mulai gitu kan, itu pasal ya. Kan begitulah. Nah, oleh karena itu jadi belajar gitu. Orang yang akan naik kelasnya ketika dia bisa ya menghadapi ujian Allah. Ya, ujian Allah. Itu semua ni. Kadang orang nak naik kelasnya mesti pakai ujian. Ingat tak? Jangan macam sekarang. Diuji tak dari naik kelas ya. Dari keluar ya. Apa tak boleh naik kelas ya. Kita jangan macam ini. Jangan pakai daring pula ada. Ya, Allah berikan kirimnya kepada kita, insya-Allah kita fahami yang ujian. Oh, ada apa pada kita ni? Bisa jadi ya, orang yang beriman memandang ujian itu sebagai apa? Nah, musibah kan? Tidak. Musibah ujian. Memang ujian Allah, arti supaya naik kelas. Ada orang yang lupa dengan Allah atau maksiat. Itu teguran. Kalau orang kafir itu namanya azab. Azab kepada mereka. Nah, begitulah insyaallah kita memahaminya. Mudah-mudahan tadi dengan ikhtiar, sabar dan tawakal mampu untuk ketuaan itu menguasailah keadaan gitu. Karena itu sulit karena pekerjaan batin ya, tidak semua yang mampu untuk melakukannya atau menerimanya. Tapi yakin dan percaya insyaallah ya, sakit akan menghapuskan yang kesalahan atau dosa-dosa selain daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak-bapak, Ibu? Giling-giling ya, Pak. Bu, halo Bu, ngantuk Bu. Kalau tak ada, kita minta doa aja Pak Ustaz. Ya Allah. Kalau tak ada lagi, alhamdulillah kita cukupkan ya sekian daripada kajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sudah ada padat untuk bermanfaat, khususnya saya untuk kita semua. InsyaAllah untuk bekal pada kehidupan kita. Baik, sebelum kita tutup, InsyaAllah barakallah ya. Baik, alhamdulillah ada kabar gembira pada hari ini. Allah titipkan lagi usia yang lebih daripada sebelumnya kepada salah satu saudara yang disebut dengan kita orang tu panjang umur. Panjang umur. Ya. Abdullah Nur, alhamdulillah. Ini tangan. Pantau. Panjang umur ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa anugerahkan kesehatan, dan mudah rezeki, bermanfaat usia untuk istiqomah ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga dengan kita semua ya. Ala hadhihi wa ala kulli salih ila Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة وعظمة القرآن العظيم وفضل الشأن أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا من أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا
وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولينا خير والمتبدل بكل خير ومعطيك يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا وإياه من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة من الدنيا وبليتنا وقضيتنا قدر اللهم نور قلوبنا بنور العلم والهداية كما نورت الأرض وبشرك البريد أبدا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وحسن الخلق اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العمر وبركة في الرزق وطهارة قبل الموت ورحمة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم اهدنا لما في سكرات الموت والنجاة من النار وأنواع الحساب ربنا تقبل منا من السماوات وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى الله سبحانك اللهم وتحية والسلام وآخر دعوانا الحمد لله العالمين اهدنا الصراط المستقيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, demikian pengajian pagi Jumat yang disampaikan oleh Pak Ustaz Mujib. Mudah-mudahan mendapat manfaat semua bagi kita. Kemudian Allah berikan keberkahan bagi kita semua. Semoga pertemuan kita hari ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ditutup dengan doa untuk para majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.